Selamat pagi buat kita semua. Di sini saya akan membahas mengenai Body of Knowledge Civic. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herlida Purba, kelas A PPKN Stambuk 2022. Baik, kita ke pembahasan Body of Knowledge Civic. Apa sih Body of Knowledge Civic ini? Jika kita terjemahkan, Body of Knowledge Civic ini yaitu kerangka keilmuan civic atau batang tubuh dari civic. Civic itu adalah ilmunya PPKN, di mana civic itu sebagai suatu ilmu yang memiliki orientasi ataupun arah ke pembentukan kualitas karakter warga negara, di mana pembentukan kualitas karakter warga ini menjadi warga negara yang baik dan cerdas serta dapat diandalkan. Kemudian, dalam civic ini ada 3 rumpun keilmuan. Yang pertama itu ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu filsafat moral. Ilmu politik ini mengkaji suatu tentang pengantar ilmu politik. Ada itu politik kewarganegaraan ataupun ilmu negara. Dan ilmu politik ini fokus kajiannya tentang demokrasi. Yang kedua ilmu hukum. Ilmu hukum kajiannya tentang pengantar ilmu hukum, di mana ada hukum pidana, hukum perdata. Dan dalam ilmu hukum ini fokus materinya tentang rule of law. Artinya apa? Artinya penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, ilmu filsafat moral, di mana tentang nilai-nilai ataupun moral-moral, yang mana fokus kajiannya yaitu nilai-nilai yang bersumber atau berasal dari Pancasila. Kemudian, kita mempelajari body of knowledge civic ini atau civic ini pasti memiliki tujuan, di mana tujuan kompetensi yang hendak ingin dicapai oleh civic itu adalah civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Civic knowledge yaitu tentang pengetahuan. Kita mempelajari civic ini agar pengetahuan kita bagus. Kemudian, civic skill, di mana kita juga mempelajari civic ini agar keterampilan kita bagus. Kemudian, civic disposition. Artinya apa? Yaitu tentang karakter warga negara. Kita belajar civic ini sama saja dengan kita belajar PPKN. Kemudian, selain dari ketiga tujuan ini, belajar civic ini juga ada yang kita dapatkan, yaitu ada civic confidence, civic competence, dan civic commitment. Di mana yang pertama, dengan belajar civic selain dengan pengetahuan yang bagus dan keterampilan yang bagus, maka kita akan melahirkan kompetensi yang bagus atau civic competence. Kemudian yang kedua, warga negara yang punya karakter yang bagus ataupun civic disposition dan keterampilan yang bagus, maka pasti dia akan menjadi civic yang berkomitmen. Kemudian yang terakhir, orang atau warga negara yang punya pengetahuan bagus, knowledge, serta karakter yang bagus, biasanya dia akan menjadi confidence. Artinya apa? Orang yang percaya diri. Jadi, ketika kita sudah mencapai tujuan ini, civic knowledge, civic skill, kemudian civic competence, civic commitment, dan juga civic confidence, maka muara terakhirnya yaitu ini, menjadi warga negara yang baik dan cerdas serta dapat diandalkan. Jadi kita mempelajari civic ini yaitu untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas serta dapat diandalkan. Terima kasih. Sekian dari pembahasan kali ini, kurang lebih. Terima kasih.